Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Nah, di antara uzur Jumat jamaah yang pertama adalah al-mataru in balla saubahu walam yajid kinnan. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas orang tidak berjamaah itu bisa dapat pahala berjamaah dengan ada 4 syarat yang harus terpenuhi, sudah kita bahas ya. Jadi tidak berjamaah pun tetap bisa dapat pahala. Asal ada salah satu syaratnya itu uzur. Nah, uzurnya apa yang bisa dapat pahala itu? Pertama, kalau hujan. Hujan yang kira-kira hujan itu bisa membuat bajunya basah. Kalau saudara rintik-rintik yang tidak begitu basah, ya tidak uzur. Walam yajid kinnan, dan dia tidak punya penutup. Ya, payung tidak ada, mantel tidak ada. Ya, penutup itu bisa macam-macam. Yang jelas untuk melindungi supaya tidak kena hujan. Nah, ini syarat uzur pertama, hujan. Yang kedua, syiddatur rihi bil lail. Ada angin yang sangat keras di waktu malam, angin ribut atau angin topan misalnya, itu jadi tidak berjamaah ya tidak apa-apa. Ini kalau di Arab itu angin bisa kencang sekali. Kalau di sini kan jarang ya ada angin yang kencang begitu. Ya. Kalau di padang pasir angin kencang itu bisa membawa pasir, agak bahaya. Itu uzur yang kedua. Yang ketiga, syiddatul ju'i wal atoshi. Sangat lapar dan sangat haus. Ya. Bihadrati ma'kulin au masyrubin. Dengan adanya makanan dan minuman yang sudah siap. Ya, maka ya ditundalah itu. Ya, harus dimakan dulu. Ya, sekira kenyangnya, tidak terlalu lapar lagi. Sekira tidak terlalu lapar, baru kemudian sholat. Jadi kalaupun terlambat atau tidak berjamaah karena makan dulu itu tidak masalah, ketika catatannya memang sangat lapar dan makanannya siap. Kalau lapar makanannya belum siap ya tidak jadi alasan. Mau makan sekalinya buka rice cooker, lupa tidak dipicik. Beberapa kali kadang begitu. Masak, tinggal ke musola, ketika pulang nih harapannya sudah masak nasinya, sekalinya lupa nyeglek itu ya. Kalau belum siap ya bukan alasan uzur, ya, belum siap. Kemudian syiddatul bardi wal har. Ya. Sangat dingin ataupun sangat panas. Ya. Ini dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar untuk sholat zuhur saja. Ya, sangat panas atau sangat dingin. Kemudian sangat panas ini untuk sholat zuhur saja. Kemudian menurut Imam Romli mutlakon, ya, secara mutlak zuhur kah asar kah, kalau sangat panas hari itu maka ya boleh ya, tidak berjamaah itu uzur ya, meskipun berjamaah lebih bagus lagi. Jadi sangat dingin atau sangat panas. Kemudian taktiru suqufil aswaq allati fi tariqihi ilal jamaah. Adanya tetesan-tetesan atap pasar, ya, atap bangunan. Ketika kita misalnya lewat itu harus melewati tadi tetesan-tetesan atap. Yang jalannya itu menuju sholat jamaah, ya, pasti basah pakaiannya. Nah, ini juga menjadi salah satu uzur. Ya, salah satu uzur dalam sholat berjamaah. Kalau di sini tidak begitu, adalah tempat yang mepet-mepet sehingga kalau netes-netes atap-atap itu bisa membasahi baju kita.
Kemudian yang keenam zalzalah, ya, ada gempa. Ya, ada gempa itu juga uzur untuk tidak hadir berjamaah. Yang ketujuh al-wahlu. Al-wahlu itu tanahnya licak benar. Ya, ini kalau di sini enggak lah. Biasanya di kampung belum diaspal jalan, ya, kadang licak benar. Bihaitsu yakhafu minhu suqut awit talawus. Ketika dia itu akan takut jatuh, ya. Kalau licak benar, kalau takut jatuh atau takut kotor, ya, maka dia tidak sholat berjamaah itu uzur juga, ya, sehingga tidak hadir tidak mengapa, ya, walaupun afdolnya itu ya tetap hadir. Namanya uzur itu kan cuma keringanan, tidak ada kemakruhan untuk tidak sholat berjamaah. Uzur yang kedelapan kasratus salji wal barod. Banyak salju. Ini di daerah-daerah Eropa mungkin, ya. Itu bisa turun hujan salju atau memang banyak salju. Ya. Dan suasananya dingin, ya, dingin. Jadi kita lihat pernah di Turki itu memang jamaah, kalau beritanya kan kadang Islam tumbuh betul di sana, ya. Kita lihat sholat jamaah subuhnya tidak banyak orangnya, kecuali daerah di sekitar mana itu Bursa itu, ya, daerah Masjid Ulu Jami itu yang agak banyak orangnya. Kalau daerah apalagi Kapadokia itu subuh paling sebaris 2 baris. Itu pun kita berangkat ke masjid itu disasai anjing. Anjingnya saya kambing-kambing itu, besar-besar. Jadi kalau ya agak takut-takut juga kita mau ke musola ini. Kalau itu sebenarnya uzur juga, enggak usah. Pertama sudah dingin, yang kedua ini kadang anjing berkelahi, kita ini mau lari dikejar. Ya, kalau enggak lari kita takut nanti kena, ya, dia ngibas-ngibas gitu. Sehingga setengah-setengah lari kita. Kemudian yang mana tadi? Yang ke-9 syiddatus samum, ya. Sangat panas ini, anginnya ini. Anginnya panas, cuacanya suasana ya kayak hari-hari yang kalau kita di sini pernah itu suhunya terasa sampai 40 derajat. Padahal itu paling 36 derajat tapi terasanya 40 derajat. Sangat panas. Kemudian yang ke-10 tatwilul imam ziyadatan alal masyru'. Imamnya ini bacaannya panjang benar, ya, lebih dari yang disyariatkan. Maka itu juga menjadi alasan tidak sholat menghadiri jamaah. Ya. Apa yang bacaan yang disyariatkan sudah kita bahas di bagian sebelumnya, ya. Jadi kalau bacaannya masih sekitar juz 30 itu surat-surat pendek itu. Mulai amma yatasa'alun itu surat-surat mufassal yang sebetulnya tidak panjang. Kemudian tarkul imam sunnatan maksudah. Imam meninggalkan sunnah yang dimaksud. Ya, ini bagi orang misalnya biasa dia baca kunut, kemudian kok itu imamnya tidak baca misalnya, itu menjadi uzur dia tinggalin jamaah. Ya, walaupun afdolnya tetap berjamaah. Atau imamnya ini yang nyata-nyata tidak ada ikhtilaf, ya, membaca surah. Nah imamnya ini setelah Fatihah itu kebiasaan ruku langsung, ya, tidak usah baca surah. Ya, maunya bersingkat-singkat. Atau imamnya tidak biasa tasyahud awal. Oh itu kan sunnah juga katanya. Kemudian tidak sujud sahwi lagi. Ya, ya sah, sholatnya sah, tetapi tidak, ya, melakukan sunnah di dalam sholat. Sehingga kalau seperti itu jamaah tidak hadir ya tidak apa-apa, bukan sebuah kemakruhan. Ya, bagusnya kalau seperti itu imamnya yang disuruh berubah lah,
supaya disesuaikan dengan aktivitas yang ada di masyarakat sekitar. Ya. Kemudian yang ke-13 al-maradu idza syaqqa alaihil hudur. Ya, sakit yang membuat sulit untuk hadir. Ya, pusing banar misalnya, atau kaki bengkak enggak bisa dibawa, atau apalagi sakit kalau sekedar sakit jerawat bekas tepicik ini kemudian supan, nah itu tidak alasan, tidak masuk dalam kategori sakit ini. Kama syaqqatil masyi fil mator, seperti kesulitan berjalan di dalam hujan misalnya. Itu masuk kesulitan. Ya, tapi kalau punya mobil ya, tempat sholatnya ada luas saja parkirannya, ya itu tidak kesulitan lagi kan. Ya, gunakan untuk ketaatan. Punya fasilitas, gunakan untuk ketaatan. Walaupun afdolnya jalan kaki. Afdolnya ke masjid atau ke musola kan jalan kaki. Tetapi kalau jalan kaki ini sulit, ya lebih baik pakai sepeda atau pakai sepeda motor, lebih memudahkan. Ya, pahalanya insya Allah ya tetap dapat pahala berjamaah. Ya. Cuma banyaknya langkah aja kan yang tidak ada hitungannya itu ya. Kemudian at-tamridu limaridin, mengurus orang sakit. Itu tidak hadir sholat jamaah atau tidak hadir sholat Jumat ya tidak apa-apa. Uzur. La muta'ahhidalahu. Syaratnya orang sakit ini memang tidak ada yang ngurus. Ya, nggak ada yang ngurus. Ini kalau misalnya anaknya 5 misalnya ya, laki-laki semua, terus kelima-limanya tidak mau Jumatan. Kenapa ngurusi bapak? Ya tidak begitu. Ya salah satu aja lah yang ngurusin. Kalau sakit-sakit biasa aja. Atau perawatnya ada aja. Ya tinggal Jumatan. Jadi kalau ada orang sakit, tidak ada yang ngurus, maka dia itu uzur, tidak Jumatan maupun tidak sholat berjamaah. Insya Allah kalau biasa jamaah, dia tetap dapat pahala berjamaah itu. Ya. Au kaunuhu ya'nasu bihi, atau orang sakit itu lebih senang diurus orang tadi. Jadi sebetulnya ada misalnya perawatnya ada, atau ada yang lain, ini bisa aja merawat ini anak yang perempuan. Tapi dengan anak laki-lakinya misalnya dia lebih senang dirawat anak laki-lakinya, maka anak laki-laki tadi ya ndak Jumatan atau ndak sholat jamaah gara-gara ngurus ibu atau bapaknya tadi, itu tidak menjadi kemakruhan. Kalau sholat jamaah, kalau sholat Jumat tidak menjadi dosa. Tentu ini syaratnya tidak dicari-cari, ya, sengaja. Ini dasar menyengaja supaya dapat uzur. Nah ini yang enggak memenuhi syarat kemarin ya. Kemudian yang ke-14 isyraful qarib alal maut. Ya. Mengisyraf atau kadang bukan hanya melayani ya, mengganii aja, menemani, mengisyraf kerabat yang mau meninggal. Ya. Wa illam ya'nas bihi, meskipun ya yang mau meninggal tadi ditinggal juga enggak ada efek sebetulnya. Kalau yang sakit tadi ada mungkin senang dia ditemani. Kalau yang meninggal mungkin enggak, ya biasa aja, apalagi sudah sekarat ya, enggak tahu. Ya, maka tidak Jumatan atau tidak sholat berjamaah enggak apa-apa. Wa mithluhu az-zaujatu was-sahru, ya misalnya adalah istri, kemudian mertua, wal mamluk, ya budaknya, was-shadiqu, ya teman, wal ustadzu, gurunya, wal mu'tiku wal atiq, ya orang yang memerdekakan dan yang diperdekakan. Ini termasuk orang-orang dekat. Jadi tidak harus ada hubungan darah atau nasab, enggak ya. Kawan dekat benar. Kemudian al-khaufu ala nafsihi,
Yang ke-15 ya. Au irdihi au malihi au ikhtisasihi. Takut atas dirinya atau kehormatannya atau hartanya atau ikhtisosnya. Ya, jadi ini banyak maling nih misalnya. Kalau ditinggal, ini bahaya, ini lagi apa namanya, kemalingan misalnya, atau tidak ada yang jaga, daerah rawan misalnya, maka itu menjadi uzur tidak berjamaah. Atau kehormatannya, ini kalau lewat sana ini ada begal ini, ya, ini untuk tempat-tempat yang zaman Nabi lah, ya. Kalau zaman sekarang relatif aman ya, tidak masalah, tidak ada alasan ini. Ya, atau mungkin di daerah-daerah konflik kayak Palestina misalnya, ya, itu bisa jadi ada kekhawatiran itu. Yang ke-16 mulazamatu gharimihi lahu. Ya. Dicari-cari oleh orang yang memberi hutang. Debt collector ya. Cari-cari ini. Maka dia sementara itu dia tidak punya uang. Jadi itu bisa menjadi alasan tidak datang nih berjamaah. Kenapa? Takut ditagih. Makanya hutang itu sebisa mungkin ya tidak usah hutang. Ya, kalau ada aja ditahani lah keinginan-keinginan itu. Tapi kalau memang ada kebutuhan pokok yang mendesak, ya berhutang tidak apa-apa. Harus berhutang bahkan kalau anak istri lapar. Tidak ada yang dimakan. Tidak kemudian mencari, wah daging babi tidak apa-apa. Tidak, ya hutang dulu, hutang. Hutang minta atau gimana. Tetapi tadi kalau dia tadi takut ditagih, ya, fayu'dzaru idza kana mu'siron. Maka diberi uzur dia tidak berjamaah kalau dia ini orang yang kesulitan. Walam takun lahu bayyinatun ala i'sarihi. Dan dia tidak punya bukti kalau dia itu kesulitan. Kelihatannya badan gemuk aja, ya. Tidak ada tanda-tanda kelaparan, tidak kelihatan. Ya. Kok bilang tidak punya duit? Nah, coba. Nah, itu kan bisa dicecar oleh si yang memberi hutang. Ya, maka bisalah menghindar dari ketemu yang punya punya piutang itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau sudah jatuh tempo bagusnya ngomong, minta diperpanjang. Yang ke-17 roja'a afwi uqubatin alaih. Fayu'dzaru muddatan yaskunu fiha ghadabul mustahiqi ghaliban. Mengharap ampunan dari balasan orang lain. Maka dia diberi uzur ya, sejumlah waktu ya, untuk tinggal diam ya. Sekira yang punya hak untuk balas tadi itu reda marahnya. Mbah menempeleng orang misalnya ya, kalau pas marah benar menempeleng orang. Pas hendak lewat ke masjid ini kira-kira lewat depan rumahnya ini kalau dijagai. Nah, maka itu jadi uzur itu ya. Tapi bagusnya sikapnya ya kesatria lah. Kalau memang dia mau menuntut balas ya minta maaf. Balas ya kalau memang kita bersalah. Tetapi minta maafnya nih supaya tidak dibalas itu kan boleh ya. Ya kalau orang merelakan ya, tidak apa-apa. Jadi ini menjadi salah satu uzur menurut kitab Takrirat ini. Kemudian mudafa'atul hadas ma'a sa'atil wakti. Menahan hadas, ya, kebelet pipis atau kebelet BAB dan waktunya masih lapang, maka sudah qomat, sudah qomat pas ini perut tidak bisa disetting. Tadi waktu apa-apa itu tidak ada kebelet, ya. Begitu qomat kok langsung perut mau ke belakang, ya.
maka dalam kondisi itu dia boleh untuk tidak berjamaah. Tidak pergi ke masjid tapi pergi ke toilet sampai dia menuntaskan hajatnya tersebut. Itu kalau waktunya masih lapang. Wa amma idza dhaqal waktu fala yu'dzaru illa idza khafa ala nafsihi dharar. Adapun kalau waktunya sempit maka tidak ada uzur. Ya sudah ditahani aja sudah sambil sholat. Kalau dituntaskan di toilet bisa habis waktu. Apalagi ada orang yang kadang ke toilet itu tidak bisa 10 menit. Ya. Ada orang begitu, bisa setengah jam di toilet itu. Entah yang keluar itu keras atau gimana, tidak tahu ya. Tapi lama itu ya. Kurang serat. Ya. Makannya apa misalnya. Oke, banyak makan buah, ya, pepaya misalnya itu ya bisa. Tapi kalau lama tidak makan buah-buahan atau lama nggak ke belakang itu bisa itu. Kurang minum lagi. Keras, ya, jangankan setengah jam. Ada yang sehari tidak bisa keluar. Sampai harus perlu obat dimasukkan ke, itu mohon maaf, ke anusnya dimasukkan obat baru bisa keluar. Ini ke-18 ya. Jadi kalau kebelet itu, kalau waktunya masih ada tidak jamaah tidak apa-apa. Kemudian ke-19 faqdu saubin laiqin bihi. Ini jarang kita ini kan di fikih itu. Tidak dapat baju yang layak. Ya. Kafaqdil imamah limay ya'tadu al-khuruja biha. Seperti kehilangan imamah. Imamah itu pulang. Kalau ini imamah juga ya, gantinya pulang. Di Bughiyatul Mustarsyidin ini sama aja fungsinya sebagai imamah ya, walaupun afdolnya itu yang di gelung itu ya. Biasa begitu ke masjid atau ke musolat, sekalinya mencari kadada. Ya, cari-cari kadada. Akhirnya kada ke musola gara-gara itu masuk uzur ya. Tapi santri tidak ada istilah ini uzur nanti. Tidak sholat subuh nyari apa, cari kopiah, beralasan. Ya, walaupun kalau disebut ini ustadznya ya mestinya ditolerir. Ya. Tapi dicecar dulu kenapa ini uzurnya betul-betul atau dibuat-buat. Sekalinya sengaja disimpaninya. Makal. Ini bagi orang yang biasa keluar pakai pakaian itu. Sehingga memang ini menjaga muru'ah memang ya. Coba tuan guru misalnya karena apa bekas rumah pindah misalnya mencari-cari masih bertumpung tidak ada, akhirnya yang ada cuma kaos saja misalnya segini, lawan celana segini. Untuk sah, sholatnya sah. Tapi coba bayangkan ke musola, ke masjid ya. Pakai celana 3/4 dengan kaos segini. Ya pasti pandangan orang bagaimana. Nah ini dalam hal fikih tetap dijaga itu muru'ah itu. Ya, bukan oh ini tidak ikhlas karena manusia, tidak begitu, tidak. Kemudian yang ke-20 uzur dari sholat jamaah atau jum'ah. Alhamdulillah. Ghalabatun naum. Ghalabatun naum, bukan kalau yang tadi itu ghalabatud dain. Ini ghalabatun naum itu ngantuk banar. Bi ayya jaza'an daf'ihi lima syaqqatil intidhar. Ya, sekira dia itu tidak mampu untuk mencegah kantuk itu karena panjangnya kesulitan untuk menunggu jamaah. Ada yang kadang masjid yang lama banar antara waktu azan sampai qomat lama banar. 15 menit ada di sebagian masjid itu gitu. 15 menit dari azan baru iqomat. Yang ada jamnya gitu kan. Sementara sudah teler ini. Ngantuk banar. Maka dia boleh sholat sendiri, tidak usah berjamaah. Sekalinya setelah sholat sigar mata. Setelah sholat sigar mata ya sudah jamaah lagi kan, bisa diulang itu sholat tuh.
Kemudian yang ke-21. At-takhalluf berubah. Habis baterai kah? Oke. Ini kendala sekarang nih, enggak ada baterai susah juga. At-takhallufu an safarir rifqah inistahwasha. Khawatir ini ya, ketinggalan rombongan. Ini ada rombongan, ya kalau kita nunggu jamaah ditinggal, maka itu boleh menjadi uzur untuk tidak berjamaah. Kemudian apa? Aklu muntinin nayyin, memakan makanan yang bau mentah, ya, seperti misalnya bawang putih, makan pete mentah, ya, apalagi yang bau-bau itu, jengkol. Ya, kalau jengkol itu biasanya baunya bukan di mulutnya ya, tapi di kamihnya. Walam yakdir ala izalati raihatihi, dan dia tidak bisa menghilangkan baunya itu. Jadi kalau sebelumnya bisa gosok gigi, bisa apalah ada spray itu yang kira-kira hilang baunya, tidak mengganggu orang, maka itu hilang uzurnya. Tapi biasanya kalau bau itu dimakani kopi ya hilang. Kemudian 23 fakdu markubin la yakin bihi, ya, tidak dapat tumpangan. Jadi kalau tempatnya jauh, ya, tidak ada kendaraannya, itu juga uzur. Walaupun sekarang ini ukuran jauh atau tidak ini semakin apa dekat ya. Kalau kita dulu Jumatan itu bisa berjalan 1 kilometer biasa, nggak pakai kendaraan. Tapi sekarang ini jarak 200 meter itu sudah kalau tidak ada kendaraan rasa jauh. Ini orang bahari dengan orang sekarang. 1 kilo, 2 kilo bahari bisa aja jalan kaki. Oke, kalau tidak sanggup lagi jalan, ya kira-kira terlalu jauh, tidak ada kendaraan, itu juga jadi semacam uzur ya. Kemudian 24, simanun mufrito, kekenyangan, ya, ekstrim kenyangnya itu, maka itu juga jadi uzur. Walaupun makan kekenyangan ini kan juga tidak baik. Ya. Kadang makannya biasa aja kan, merasa takarannya sudah pas. Begitu diminumi mekar. Ada jenis mungkin apa? Nasi yang begitu. Ada nasi kita sudah kenyang ya. Sebentar kemudian kok kelapar lagi, ada begitu. Ada kita makan nasi, rasanya sedikit aja diminumi jadi kenyang. Itu perlu bubuhan ahli gizi itu untuk ini jenis beras apa begitu. Jadi kalau kekenyangan ya ndak berjamaah bisa juga. Di sini dikatakan begitu. Walaupun kalau kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri kekenyangan itu tambah, beliau katakan keledai itu kalau dikasih makan itu tambah kuat tenaganya. Jadi ketika beliau kekenyangan merasa harus lebih banyak ibadahnya. Ya. Keledai aja bisa kok, masa manusia ndak? Pasokan energinya ditambah kok, masa amalnya jadi berkurang.
Yang ke-25 al-istighalu bitajhizil mayyit, ya, sibuk dengan mengurus jenazah, mengurus mayit, ya, maka hendak ikut berjamaah, ini tidak mengapa dari sisi uzurnya itu ada. Kemudian wujudu mayyudhihi fit thariq, ada orang yang mengganggu dia di jalan, ya, bubuan preman atau bubuan apa yang mabuk misalnya, yang kita mau ke sana itu kok melewati itu, nah tidak jadi, tidak apa-apa. Yang ke-27 layaliz zafaf fil maghribi wal isya, malam-malam pengantin, tapi maghrib dan isya aja, maghrib dan isya, ya, afdolnya ya berjamaah tetaplah, apalagi punya istri kan bisa, kalau tidak sempat ke masjid berjamaah dengan istri mertua kan bisa. Yang ke-28 as-sa'yu fi istirdadi ma yarju husulahu, berusaha untuk mengembalikan apa yang hilang, yang dia ingin kira-kira ada harapan dapat. Misalnya sapi kurban, ya, kalau lah lepas, ya, disasai, ya, pas menyasah tiba-tiba Allahu Akbar bang. Tapi itu sapinya kelihatan, ya. Sasai aja dulu yang kira-kira dapat itu loh. Dapat. Tidak kemudian sudah dibiarkan sholat. Itu kan urusan Allah Ta'ala. Hilang itu ya dituntut oleh pekurbannya nanti. Ini tidak amanah. Sayyidina Umar ada ontal zakat lepas aja disasai oleh Sidin. Disasai itu sampai Abu Bakar, ya, siapa? Imam Ali, ya, melihat itu, apa ini? Pagi-pagi sudah nyasa unta. Kata Sayyidina Umar, tidak ada bagusnya seorang pemimpin yang menyia-nyiakan harta kaum muslimin itu. Tidak amanah. Harta negara dibiarkan hilang, nggak dicari. Dia dikasih amanah zakat, hartanya hilang, enggak sampai ke yang berhak menerimanya. Maka kepala negara itu ngejar unta. Ini jadi salah satu uzur juga ketika mau berjamaah kok tadi hilang hartanya, bisa dikejar, dicari lagi. Yang ke-29 a'ma lam yajid mayyaquduhu muhtasiban, dia buta dan tidak mendapati orang yang menuntunnya tanpa bayaran, ya, muhtasiban, ya, orang yang nuntun semata karena mengharap Allah Ta'ala, ya, meskipun, ya, tetap berupaya itu lebih baik. Kalau ada sahabat itu yang sudah tua, penglihatannya hilang, beliau bisa pasang ke Masjid Madinah itu, pasang tali dari rumahnya itu loh, sehingga beliau ke masjid itu mengikuti tali itu. Kalau sekarang ada tongkat itu, ya, tongkat orang, kita lihat kalau sholat di kordon hasanah itu ada, banyak tunanetra ke situ. Nah itu malu yang sehat sebetulnya kalau tidak Jumatan. Mereka tidak punya mata, bisa tok lihat tongkat itu sampai ke masjid. Yang sehat malah nggak Jumatan, basuh motor. Kita lihat begitu, ya Allah, ini Allah kasih kesehatan malah basuh motor, nggak Jumatan. Yang matanya Allah bikin buta tapi hatinya masih senang dia Jumatan. Yang ke-30 sur'atu qiraatil imam ma'abud il putu'i qiraatil makmum. Imam bacaannya cepat benar, sementara makmumnya tidak bisa menyaingi, ya, lambat bacaannya. Maka dalam hal ini dia boleh tidak ikut berjamaah. Itu kada ketangkapan imamnya. Laju benar. Nah ini 30 uzur-uzur dari sholat berjamaah. Sebaik-baiknya, ya, kalau uzur ini bisa tetap
dilaksanakan meskipun ada uzur. Ya. Tapi nanti lihat di beberapa uzur tadi bagusnya memang berjamaahnya tidak usah dilakukan, seperti kebelet ke WC dan seterusnya. Tapi kalau karena sekedar dingin dan sebagainya, bagus tetap datang berjamaah. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kita lanjut sedikit.